Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadri wa syarli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih-lebih nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan untuk masih bisa mengikuti pengajian mingguan Jamaah Nera Group yang pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Wajihuddin Syatiri MA dengan tema keutamaan bulan Syawal. Hari Sabtu 22 Mei 2021 atau 10 Syawal 1442 Hijriah. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurah pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai tausiah ini yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Haji Ahmad Wajihuddin Syatiri. Apa Ustaz? Suaranya belum keluar, Ustaz. Pak Kiai. Mic-nya ya? Ya. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Masya Allah panjangkan umur kita ada di bulan Syawal setelah kita berada di bulan suci Ramadan, beribadah di bulan suci Ramadan. Ramadan telah berpisah dengan kita. Ramadan telah berlalu tahun ini dengan kita. Kita sekarang berada di bulan Syawal. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita, amal ibadah puasa Ramadan kita, amal ibadah zakat fitrah kita, dan amal ibadah yang lainnya Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesainya Ramadan, berlalunya Ramadan, ini bukan berarti kita selesai melemah beramal ibadah di bulan Syawal ini. Justru diharapkan oleh Allah dan Rasul keberadaan kita di bulan Syawal ini harus semakin semangat, semakin meningkat.
Karena Syawal sendiri itu artinya meningkat, ada peningkatan amal soleh kita. Jadi kita bersemangat tidak hanya di bulan Ramadan, tapi insya Allah amal-amal ibadah yang kita kerjakan dengan semangatnya di bulan Ramadan, insya Allah harus kita lanjutkan, ya. Harus kita lanjutkan semangat beribadah Ramadan di bulan Syawal saat sekarang ini. Teman-teman para jamaah yang Allah muliakan, di bulan Syawal, ibadah di bulan Syawal mungkin sudah maklum buat kita. Karena bulan Syawal itu buat kita orang-orang beriman sangat istimewa. Dan ini sudah menjadi satu kebiasaan kita, tradisi kita. Bahwa di bulan Syawal ini kita banyak beramal kebajikan, banyak memperbanyak amal-amal kebaikan. Seperti bersilaturahmi, gitu ya, saling mengunjung, berkunjung. Tapi yang jelas, di bulan Syawal ini, kita berusaha untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Dan ada hadis Nabi, baginda Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan summa atba'u sittan min Syawal fakannama shoma dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, fakannama shoma dahr, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Alhamdulillah, insyaallah. Mungkin teman-teman sudah banyak yang sudah menyelesaikan, ya, 6 hari berpuasa sunnah di bulan Syawal ini. Alhamdulillah, berbahagialah kita. Tapi mungkin bagi teman-teman para jamaah ada yang belum melaksanakan, mengamalkan puasa sunnah di bulan Syawal ini. Mari, masih ada bulan Syawal, mari kita kerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Karena kata Nabi, orang beriman berpuasa Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal puasa sunnah di 6 hari, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Mungkin para jamaah sudah maklum bahwa berpuasa kita 30 hari itu Allah balas dengan balasan dari Allah 300 hari. 300 hari kan berarti 10 bulan. Nah ini kan masih ada 2 bulan lagi. Maka Nabi, Rasulnya memberikan petunjuk kepada kita agar bisa 12 bulan, biar 1 tahun tambah 2 bulan lagi. Dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Karena berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu berpahala dari sisi Allah. Sama dengan berpuasa 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Nah, jadi 10 hari sama 2 bulan berarti 12 bulan. Jadi orang yang sudah menyelesaikan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, ini Allah berikan pahala seperti berpuasa 2 bulan. Tapi luar biasa beratnya buat kita, ya. Banyak godaan-godaan. Banyak godaan-godaan. Kita puasa di bulan Syawal ini, apakah mungkin kita bersilaturahmi, berkunjung, atau ada keluarga, sementara kiri kanan banyak makanan, banyak masakan-masakan yang lezat, ya memang ini luar biasa ujian. Tapi para ulama berkomentar menjelaskan bahwa berpuasa sunnah di bulan Syawal tidak harus dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Tapi boleh selama ada di bulan Syawal, silahkan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ini alhamdulillah lebih longgar buat kita, ya, untuk bisa melaksanakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, insya Allah. Kemudian para jamaah rahimakumullah, apakah kita selesai Ramadan, kemudian kita melaksanakan puasa sunnah Syawal 6 hari selesai, tidak puasa lagi? Tidak.
Justru kita setelah berpuasa selama 1 bulan, ya, di bulan Ramadan, kemudian selama 6 hari di bulan Syawal, maka ini kita selain berpuasa sunnah 6 hari, juga ada pihak puasa sunnah di hari Senin dan di hari Kamis. Ini harus kita kerjakan, kita lanjutkan berpuasa. Minimal itu di hari Senin, di hari Kamis. Bahkan mungkin di hari Kamis kita masih berat juga. Minimal kata Nabi 3 hari dalam 1 bulan. 3 hari saja. Ya, 3 hari. Itu 3 hari kata Nabi. Engkau berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, insya Allah oleh Allah diberikan pahala. Seperti berpuasa 30 hari, insya Allah. Masya Allah. Kalau juga dalam 1 bulan kita nggak bisa berpuasa 3 hari, ini keterlaluan kita sebetulnya. Terlena ini di kita ya dengan lezatnya makanan minuman di dunia ini. Tapi insya Allah kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikan kami kemampuan bisa berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ya. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan dan untuk agar kita bisa melaksanakan puasa sunnah di hari Kamis dan di hari Senin. Kenapa puasa di hari Senin, di hari Kamis itu amat sangat dianjurkan oleh Nabi? Itu ada banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa di hari Senin, di hari Kamis itu. Menurut riwayat dari Siti Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis. Karena kata Nabi, ketika di hari Senin dan ketika di hari Kamis, itu amalan-amalan kita diserahkan oleh para malaikat kepada Allah. Dan akan bertanya Allah kepada para malaikat, sedang apa dia? Nah, kata Nabi, aku senang kalau ditanya oleh Allah kepada para malaikat. Jawaban malaikat bahwa aku sedang berpuasa sunnah. Nah, jadi itu yang amalan-amalan yang disebarkan oleh para malaikat yang mingguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita ya untuk berpuasa, untuk melanjutkan ibadah saum yang sunnah di hari Senin dan di hari Kamis. Juga para jamaah rahimakumullah, Syawal ini ya kita sudah membudaya, sudah melembaga di masyarakat kita. Bahwa selesai Ramadan itu, berhari raya Idul Fitri, kita melakukan silaturahmi. Ya. Ini silaturahmi di bulan Syawal, ya sejak dahulu kala lah ini. Jadi begitu selesai ibadah puasa Ramadan, kita saling memaafkan, saling mendoakan, saling mengunjungi, saling berbagi. Ini memang luar biasa. Keistimewaan bulan Syawal ini luar biasa. Tapi bukan berarti silaturahmi hanya di bulan Syawal, tidak. Tapi yang jelas buat kita orang-orang yang beriman, tahu benar bahwa keutamaan bersilaturahmi itu amat sangat banyak sekali. Saya mengutip dari kitab Tanbihul Ghafilin ya. Ada disebutkan di situ oleh penulis kitab Tanbihul Ghafilin, kata beliau, wa'alam anna fi silaturahmi asra khisalin mahmudah. Bahwa di dalam silaturahmi itu ada 10 keutamaan yang amat sangat terpuji. Jadi orang-orang yang bersilaturahmi ini akan Allah berikan keutamaan-keutamaan. Sekalipun barangkali kita di tahun ini, Idul Fitri tahun ini, banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa bersilaturahmi langsung. Tapi mungkin melalui online, virtual, dan yang lain sebagainya, telepon. Ya, tapi karena situasi kondisi pandemi yang memang masih mengkhawatirkan kita. Tapi biar begitu, alhamdulillah, kita punya cara ya, punya berbagai cara untuk tetap bisa bersilaturahmi, alhamdulillah. Tapi yang jelas, saya ingin menyampaikan bahwa bersilaturahmi menurut agama kita itu amat sangat luar biasa terpujinya. Punya banyak keistimewaan-keistimewaan. Apa keistimewaan yang pertama?
Dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, awalwa anna fiha ridallahi ta'ala li'annahu umira bisilaturrahmi. Jadi keutamaan yang pertama, orang yang bersilaturahmi itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah, oleh Rasul. Jadi kalau istilah dalam politik mungkin apa itu? Dalam istilah politik mungkin ada istilah belusukan begitu ya, mendatangi suatu wilayah, mendatangi masyarakat, mendatangi seseorang gitu kan. Atau istilah politiknya mengadakan lobby lah. Ini bahasa agama Islam di silaturahmi itu. Yang jelas kita bersilaturahmi itu dicintai, diridai oleh Allah. Dan bersilaturahmi tidak hanya di bulan Syawal, tidak. Tapi di luar bulan Syawal pun, kapanpun, silaturahmi harus kita lakukan. Bahkan kita silaturahmi jangan hanya ketika ada keinginan, ada kebutuhan, ya, ada cita-cita ingin dipilih umpama, ingin mau mengajukan jadi ini, jadi itu, atau mengadakan acara ini, acara itu, baru datang. Tidak. Bagi orang yang beriman, ya mau ada acara, nggak ada acara, yang jelas silaturahmi dengan siapapun. Nah ini orang-orang yang suka bersilaturahmi, insya Allah diridai oleh Allah. Bahkan dicintai oleh sesama. Orang yang suka mendatangi, bersilaturahmi kepada sesama. Insya Allah ya. Jadi kita silaturahmi tidak hanya ketika ada tujuan, ada kebutuhan, ada sesuatu. Tapi kita bersilaturahmi, ya kita lurus. Ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, insya Allah. Insya Allah kita bersilaturahmi untuk kita kerjakan. Karena sekali lagi diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Wasani yang kedua idkhalus surur katanya ya. Idkhalus surur 'alal mu'minin. Orang yang suka bersilaturahmi itu bisa membuat orang saudara-saudara kita bergembira, berbahagia. Jadi kita harus mau bersilaturahmi, akan membuat orang bahagia. Ya. Jadi silaturahmi itu sangat luar biasa manfaatnya. Nah, ini ada hadis Nabi, wa qad ruwiya fil khabar inna afdhalul amal idkhalus surur 'alal mu'min. Jadi amal termasuk amal yang sangat utama, sangat dicintai Allah dan Rasul, membuat orang-orang beriman bergembira. Ya gitu kan, alhamdulillah insyaallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisu anna fiha farahal malaikah li'annahum yafrahuna bisilaturahmi. Jadi orang yang silaturahmi itu membuat para malaikat bergembira katanya. Senang para malaikat. Malaikat mendoakan. Malaikat mendoakan orang-orang yang bersilaturahmi. Bergembiranya mereka itu luar biasa. Mendoakan kita yang suka bersilaturahmi. Jadi kita harus mau bersilaturahmi atau mau didatengin oleh saudara-saudara kita. Kita sudah banyak membaca hadis orang yang didatangi oleh tamu dan dia bergembira, dia dengan ikhlas menerima. Orang yang tamu yang datang ke rumah kita itu akan membawa hal-hal yang negatif, yang buruk, ya, yang akan dibawa keluar oleh para tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Jadi kita kudu senang didatengin oleh saudara-saudara kita, oleh tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Itu yang ketiga. Jadi para malaikat bergembira. Para malaikat mendoakan orang-orang yang bersilaturahmi. Ya. Jadi bersilaturahminya betul-betul ikhlas. Bukan bersilaturahmi karena mau ada acara itu, mau nikahin umpama, biar datang nanti dia baru datang. Kalau nggak ada seperti itu, nggak mau datang. Itu nggak boleh. Kita lurus saja. Silaturahmi itu kepada orang betul-betul memang mencari dari Allah Subhanahu wa taala. Warabu yang keempat, anna fiha husnus sanna minal muslimin. Jadi orang yang suka bersilaturahmi itu akan mendapat pujian, dikenang oleh orang-orang beriman. Begitu katanya ya. Jadi orang yang silaturahmi kata para ulama itu akan dipuji oleh orang-orang beriman, akan dipuji, akan diingat gitu kan. Bahkan tidak hanya waktu hidup, ketika matinya pun waduh diingat.
diingat, didoakan gitu, dibacakan doa oleh orang-orang yang pernah kunjunginya. Itu orang-orang yang suka bersilaturahmi. Wal khamisu, yang kelimanya, anna fi idkhalul gham ala iblis alaihi la'nah. Jadi yang keenam itu manfaat dan keutamaan silaturahmi itu membuat marah bencinya iblis katanya. Jadi itu iblis tidak senang kalau kita mengadakan lobby-lobby gitu ya. Mohon maaf, lobby itu bahasa politik lah. Jadi bahasa kita jasa agama silaturahmi. Jadi kalau kita suka bersilaturahmi ya, ke orang tua, ke saudara, ke teman-teman, itu iblis enggak senang. Makanya mohon maaf, malas kita bersilaturahmi. Yang silaturahminya itu lurus, ikhlas, mengharap ridha Allah. Malas. Kita terus terang aja datang silaturahmi ke orang, kadang-kadang ada tujuan. Ada yang dituju oleh kita. Nah ini kita silaturahmi yang betul-betul mencari ridha Allah, lurus, ikhlas mengharap ridha Allah. Nah ini nih yang agak sedikit jarang kita sadar ya. Nah ketika seseorang bersilaturahmi dengan ikhlas, dengan lurus, dan di sini iblis benci, iblis itu marah, bingung itu iblis katanya melihat orang-orang beriman yang bersilaturahmi. Yang keenamnya bersilaturahmi ya, yang bersuasadisu ziyadatun fil umri. Orang yang bersilaturahmi itu bertambah umurnya katanya. Ya, jadi orang yang suka berkunjung, berziarah, itu akan dipanjangkan umur, ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keterangan ya, ada keterangan bahwa ada seseorang umurnya tuh 3 hari lagi. Karena dia bersilaturahmi, akhirnya oleh Allah ditambah menjadi 30 tahun hidupnya. Nah, jadi kita teman-teman, para jamaah, yuk mari banyak silaturahmi kita ya. Banyak silaturahmi. Insya Allah seandainya umur kita 3 hari lagi, dengan bersilaturahmi, oleh Allah ditambah tuh umur. Tapi sebaliknya, ada orang umurnya 30 tahun karena dia memutuskan silaturahmi, akhirnya lebih pendek umurnya menjadi 3 hari lagi dia mati. Ini banyak keterangan ya. Jadi banyak keterangan silaturahmi ini luar biasa keutamaannya. Ziyadatun fil umri, bisa menambah umur. Atau barangkali ya umurnya enggak bertambah, tapi akan dikenang terus oleh orang. Jadi orang yang suka bersilaturahmi itu seperti begitu. Biar udah wafat, karena dia suka sering bersilaturahmi, diingat orang, didoain orang, dipuji orang-orang beriman. Nah, itu orang-orang yang bersilaturahmi. Wasabi'u, yang ketujuh, barokatun fi rizki, berkah rezekinya. Tapi memang rasional ya. Orang yang bersilaturahmi itu akan berkah rezekinya itu. Karena dengan silaturahmi dia kan ya banyak informasi-informasi kan. Banyak dengan bersilaturahmi ini ya banyak informasi, kemudian bisa dipahami gitu kan. Jadi itu udah janjinya Allah dan Rasulullah. Hadisnya sahih itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yassara wa yabsatu bi rizqihi falyasir rahimah, katanya kan. Jadi barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya, coba tolong silaturahmi, kata Nabi. Ya, wa ayyun sya'alahu bi atharihi falyasir rahimah juga. Dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah. Memang perintah Nabi. Jadi perintah Nabi kalau kalian ingin dilapangkan rezeki, cobalah silaturahmi, sering-sering silaturahmi kita. Kalau ingin dipanjangkan umur oleh Allah, juga sama silaturahmi. Ya mungkin kita dengan silaturahmi kan kita bisa berkomunikasi, bisa berdialog gitu kan. Mungkin kita bisa saling merasa gitu kan, bisa melihat
Jadi kita sebagai manusia memang mohon maaf dengan silaturahmi ini kita ya mudah sekali gitu. Informasi-informasi akan diberikan kepada kita kalau kita bersilaturahmi. Mungkin kita silaturahmi ke pimpinan, bersilaturahmi kepada anak buah. Nah mungkin sakit ini, sakit itu, ada pengalaman ini, pengalaman itu, saudara-saudara kita. Ya, jadi rasional lah. Orang yang bersilaturahmi akan banyak manfaat begitu ya. Kemudian yang ke-8, wasaminu sururul amwat. Li'annal aba wal ajdad yusirna bisilaturahmi wal qarabat. Ini nih yang istimewanya lagi yang ke-8. Yang ke-8 kata Nabi, ya, kata para ulama, orang yang suka bersilaturahmi, ya kata di sini dikatakan surur amwat. Jadi bergembira keluarga kita yang sudah wafat, yang sudah mati. Yang sudah hidup di dalam kubur, mereka menyaksikan, mereka melihat. Melihat kita dan mereka bergembira gitu. Gitu kan? Bergembira tuh melihat keluarganya kumpul, bersilaturahmi, berbagi gitu kan ya, saling menasehati. Itu gembira tuh orang-orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita berkumpul, saling menolong, saling menasehati, saling memberi gitu kan. Bergembira tuh mereka. Jadi kalau bergembira mereka, kan udah ada hadisnya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ridollah piridol walidain. Ya. Jadi ridhonya Allah tuh ridho orang tua. Jadi kita cari ridho orang tua. Jadi orang tua kita sudah dalam kubur, cari ridho mereka. Bagaimana? Kita bersilaturahmi kepada kakaknya, ya kepada uang kita, paman kita, keponakan kita, gitu kan? Nah, itu mereka melihat, mereka menyaksikan itu. Menyaksikan kita, melihat kita mereka. Dan mereka bergembira. Ketika mereka bergembira dalam kubur, maka Allah pun bergembira. Karena ridhonya, karena gembiranya orang tua kita. Ya, jadi yang ke-8 itu ya. Yang ke-8 itu tadi apa? Yang ke-8 bergembiranya orang tua kita yang sudah hidup di dalam kubur. Gitu kan? Nah, terus apa lagi nih? Wal watasi'u yang ke-9 ziyadatun fil mawaddah katanya ya. Jadi orang yang bersilaturahmi itu bertambahnya rasa cinta katanya ya. Tapi silaturahmi juga diberi komentar oleh para ulama. Ya, jangan sering-sering juga gitu ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu gitu kan. Seperti kita bersilaturahmi yang dilarang oleh Nabi kan ada itu seperti sebelum subuh gitu kan. Jadi kalau datang ke orang jangan sebelum subuh. Atau Nabi itu sangat tidak senang kalau berkunjung kepada Nabi sesudah salat Isya gitu. Atau ketika kailulah, ketika istirahat di siang hari sebelum zuhur. Nah, jadi itu perlu diketahui oleh kita. Jadi jangan sembarang memang. Kita bersilaturahmi harus tahu waktunya juga gitu ya. Nabi tidak senang dikunjungin itu pada salat Isya. Karena Nabi sesudah salat Isya itu nggak suka ngadain acara. Beliau mempersiapkan diri untuk istirahat, nanti jam 1, jam 2 udah bangun. Dan memang ya kita sendiri kalau coba kita istirahat lebih awal, jam 9, jam 10 udah istirahat, itu kita jam 2 malam itu udah seger kita bangun. Tapi kalau kita istirahatnya jam 11, jam 12, ya susah kita bangun jam 2 itu, jam 1. Jadi seperti itu. Dan juga tentang silaturahmi ini, itu dibimbing oleh Allah dalam Al-Quran kan. Jadi kita jangan sembarang kita datang nyelonong begitu saja. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Begitu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah ya,
La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum, janganlah kamu masuk ke rumah orang lain hatta tasta'nisu, sehingga kamu minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan kamu nanti kalau udah nyampe ke rumahnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sebetulnya Al-Quran udah modern ya, sudah mengajarkan kita gitu. Jadi kita kalau mau datang ke rumah orang tuh minta izin dulu gitu, jangan langsung datang saja. Banyak resikonya kita. Kalau kita datang ke rumah teman bersilaturahmi nggak ada izin dulu, bisa kebiasaannya nggak ada orangnya gitu. Atau ada orangnya, dia kurang berkenan kedatangan kita. Jadi dalam Al-Quran ini dijelaskan kalau kamu mau datang ke rumah orang lain, minta izin dulu. Boleh nggak? Ada waktu nggak hari itu? Kalau nggak, coba di hari apa saya mau datang? Minta izin dulu. Minta izin dulu. Ini mungkin kebiasaan di negeri kita seperti itu. Tapi ya kita setelah membaca Al-Quran firman Allah ini, kita nggak boleh begitu. Nggak boleh langsung datang. Tapi kita harus minta izin dulu ya. Harus minta izin dulu kita. Baru kita datang kepada yang kita mau kunjungi. Ada kan cerita teman-teman yang belajar di Eropa, dia datang ke rumahnya, nggak janji dulu, nggak minta izin dulu. Dia ditolak oleh temannya. Dia kaget kan ditolak gitu. Saya udah jauh-jauh datang, iya kan? Kok nggak boleh datang, nggak boleh masuk, nggak boleh ketemu. Nah akhirnya dia sedikit marah, dia sedikit tersinggung. Tapi ketika dia membaca ada firman Allah yang mengatakan bahwa kalau kita datang ke rumah orang minta izin dulu, gitu kan? Kemudian kita diizinkan, oh ya benar juga ternyata. Jadi orang-orang beriman memang datang ke rumah orang mesti minta izin dulu, gitu ya. Permisi dulu, ada waktu atau tidak ada waktunya, boleh atau tidaknya. Nah, itu silaturahmi itu ya. Jadi tadi yang ke-9, ziyadatun fil mawaddah. Jadi bertambahnya rasa cinta katanya ya. Tapi ada juga keterangan para ulama. Kita berkunjung jangan sering-sering juga, bosan itu orang. Iya kan? Kecuali barangkali berkunjungnya membawa sesuatu barangkali ya. Tapi kalau berkunjung sifatnya silaturahmi yang hanya ngobrol-ngobrol aja, itu hati-hati itu diatur oleh para ulama. Apa ada kalimat begini, zurghiban tasdad hubban. Jadi jarang-jarang, jadi artinya diatur waktunya lah. Jarang-jaranglah kamu berkunjung, maka akan bertambah rasa cinta di antara kita. Jadi kalau sering-sering itu nggak baik juga kita ya, membuat orang bosen. Artinya ya kita cari waktu barangkali ada jedalah sebulan 2 bulan gitu kan. Jadi ada rasa kangen dulu gitu. Jangan langsung baru kemarin udah datang lagi kita kumpul lagi, itu bosen tuh biasanya kita. Memang benar kata para ulama, zurghiban tasdad hubban. Jadi jarang-jarang kita berkunjung. Nanti akan bertambah rasa cinta kalau kita jarang-jarang. Tapi kalau sering-sering malah justru tidak membuat kita bertambah rasa cinta ya. Kemudian yang ke berapa ini? Yang ke-10. Tadi yang ke-9. Jadi yang ke-9 tadi apa? Wattasya' ziyadatun fil mawaddah, bertambah rasa cinta katanya ya. Nah itu wal ashir yang ke-10 yang terakhir ya, keutamaan bersilaturahmi, dan itu biasa oleh kita dikerjakan di bulan Syawal ini. Padahal sebetulnya bukan hanya di bulan Syawal silaturahmi ini. Ya, di luar bulan Syawal pun tetap dituntut oleh agama kita. Apa yang ke-10 kelebihan keutamaan silaturahmi? Wal ashiru ziyadatul ajri ba'da mautihi katanya. Orang yang bersilaturahmi itu akan mendapatkan keutamaan keistimewaan yang terpuji. Apa itu? Bertambahnya pahala sesudah dia mati. Jadi orang yang suka bersilaturahmi sekalipun sudah wafat, dia akan dikenang, akan didoakan. Waktu dia hidup, waktu dia sehat, pasti dia ya minimal setahun sekali di hari raya dia datang gitu. Dia berkunjung, dia berdoa di situ. Ternyata sakit dia. Ternyata dia udah wafat, udah meninggal. Nah, sekalipun sudah meninggal,
karena dia membiasakan dia bersilaturahmi, sekarang udah meninggal. Nah, itu orang-orang yang seperti itu akan terus diberikan amal soleh oleh Allah sesudah wafatnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, kemudian sudah wafat, ya, maka mereka akan diberikan pahala oleh Allah sekalipun sudah wafat dengan ajrun ghairu mamnun, pahala yang akan terputus-putus. Ya kan? Nah itu. Atau juga di samping itu juga orang yang suka bersilaturahmi kemudian yang sekarang wafat, maka li'annahum yad'una lahu ba'da mautih katanya. Orang yang suka bersilaturahmi itu dikenang orang, diingat orang, akhirnya orang mendoakan dia. Mendoakannya gitu ya. Galirlah pahala-pahala kepada dia. Nah itu para jamaah rahimakumullah, silaturahmi yang memang sudah menjadi amalan-amalan soleh kita yang dikerjakan di bulan yang mulia ini, di bulan Syawal ini. Kemudian selain itu apa lagi? Para ulama memberikan tuntunan kepada kita ya. Setelah Ramadan ini, kita kan di bulan Ramadan selalu beritikaf di masjid itu ya. Masuk masjid, kita niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Atau mungkin pakai bahasa kita, niat saya beritikaf di ini masjid karena Allah, gitu kan? Itu di bulan Ramadan selalu kita begitu. Nah, bagaimana setelah kita Ramadan ini? Di bulan Syawal dan bulan berikut selanjutnya, bulan-bulan yang lain. Nah, ini ibadah amal ibadah itikaf di bulan Ramadan ini mesti kita lanjutkan. Mesti kita lanjutkan. Apa itu itikaf? Ya, itikaf itu ya berdiam diri di masjid, berzikir, sholat itu kan, baca Al-Quran, baca salawat, menghadap kiblat, punya wudhu gitu. Jadi jangan itikaf di masjid malah ngobrol. Bukan itu yang diinginkan oleh agama, oleh Allah dan Rasul. Tapi itikaf yang diinginkan oleh Allah dan Rasul itu adalah apa? Dia masuk ke masjid, niat karena Allah beritikaf, kemudian dia sholat, kemudian dia beristighfar, berzikir, bersalawat, baca Al-Quran. Nah itu yang harus kita kerjakan di bulan Syawal dan setelah Syawal selanjutnya terus yang kita kerjakan biasa di bulan Ramadan ini. Kemudian ya terutama mungkin buat teman-teman ya yang mungkin di Ramadan ini penuh, padat, sibuk, ya sekarang bisa dilanjutkan beritikaf ini di luar Ramadan di bulan Syawal sekarang ini. Kemudian apa lagi yang biasa kita kerjakan di bulan Syawal? Ya di bulan Ramadan itu Masya Allah ya, sibuknya kita luar biasa. Di bulan Ramadan ini kita sholat berjamaah, nggak tertinggal, gitu kan. Sholat fardu yang 5 waktu berjamaah. Kemudian kita sholat-sholat sunnahnya, ba'diyahnya, qobliyahnya, bahkan tarawih ya kan. Sampai 20 rakaat ditambah witir 3 jadi 23. Nah ini setelah Ramadan, ya kita di Syawal ini mesti teruskan ini. Kalau di Syawal yang utama ini kita abaikan, kita tinggalkan, nanti bulan-bulan setelah Syawal pasti ditinggalkan, ya nggak boleh. Mesti kita kerjakan di bulan yang mulia ini, yang utama ini. Seperti salat sunnah qobliyahnya, ba'diyahnya. Kita kan selama Ramadan nggak meninggalkan salat sunnah witir kan, Masya Allah. Setelah Ramadan nggak boleh. Kita sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul bahwa kita salat witir nggak boleh diabaikan, nggak boleh ditinggalkan. Maka Nabi dalam riwayat nggak pernah meninggalkan salat sunnah witir. Ya seperti siapa ya? Seperti Abu Bakar dalam riwayat beliau selalu mengerjakan witir sebelum tidur. Tapi riwayat yang lain Sayyidina Umar bin Khattab itu selalu mengerjakan witir sesudah tidur. Iya kan? Jadi mereka tuh nggak pernah meninggalkan witir. Dan Nabi dalam hidupnya nggak pernah meninggalkan salat sunnah witir. Dan dalam riwayat kan Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Nabi mengadu. Mana yang benar? Kapan? Bagaimana? Ya oleh Nabi dua-duanya dibenarkan. Jadi bagi orang yang mungkin tidak pede bisa bangun malam, bisa tahajud sebelum subuh, ya udah lebih bagus dia salat sunnah witir sebelum tidur.
seperti Abu Bakar Siddiq. Gitu. Tapi bagi Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau tuh orangnya pede gitu, pasti bisa bangun malam gitu. Dan beliau mengerjakannya sudah tidur gitu. Nah ini, jadi para jamaah rahimakumullah, dalam riwayat, barang siapa yang salat sunnah witir sebelum tidur, niat mau bangun malam ternyata ketiduran. Maka kata Nabi apa? Orang yang sudah salat sunnah witir sebelum tidur ternyata ketiduran, nggak bisa tahajud, tahu-tahu udah azan subuh, maka tidur dia seperti salat malam semalam suntuk, kata Nabi. Jadi kalau kita sebelum tidur sudah salat sunnah witir, kita niat mau salat tahajud bangun malam, ternyata ketiduran, tidur kita dinilai oleh Allah seperti bertahajud qiyamul lail semalam suntuk. Ini buat teman-teman yang barangkali tidak pede pasti bangun sebelum subuh, lebih baik memang seperti Abu Bakar Siddiq, sebelum tidur kita salat sunnah witir. Dan sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman, jangan sekali-kali ditinggalkan di salat sunnah witir. Jangan hanya ketika Ramadan. Sesudah Ramadan, terus setiap malam. Di Syawal, sesudah Syawal, sampai ketemu bulan Sya'ban, bulan Rajab, kerjakan salat sunnah witir. Keutamaannya sangat luar biasa buat orang-orang yang beriman. Ya, jadi salat berjamaah nih, kembali. Jadi salat berjamaah tidak hanya di bulan Ramadan bersemangat, mengerjakan, melakukannya, tapi kita sekarang di bulan Syawal. Kemudian sesudah Syawal, yuk kita lanjutkan ibadah salat fardu berjamaah ini, insya Allah ya. Karena orang yang salat berjamaah sudah maklumlah, pahalanya 27 kilo, 27 derajat. Kalau sendiri 1 derajat 1 kilo, masa kita nggak pilih yang banyak ya? Jadi kita harus mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada hadisnya itu kan, ada hadis dari Nabi. Jadi ada 3 kelompok manusia dijamin hidupnya oleh Allah, ya kan? Apa bahasa redaksi hadisnya, kata Nabi, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satun kulluhum dominun Allah. Ada 3 kelompok manusia, mereka ini dijamin hidupnya oleh Allah, ditanggung hidupnya oleh Allah. Ini kan luar biasa kan ya? Itu diantaranya apa? Kata Nabi, orang yang mengerjakan salat fardu dengan berjamaah. Gitu. Jadi orang yang melakukan salat berjamaah, hidupnya ditanggung, dijamin hidupnya. Kulluhum dhaminun 'ala Allah, ditanggung hidupnya oleh Allah, dijamin hidupnya oleh Allah. Dan itu merasakan kita ya, yang udah punya pengalaman hidup, alhamdulillah kita melaksanakan ibadah salat fardu berjamaah ini memang apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, alhamdulillah selalu terpenuhi. Jadi betul-betul dirasakan oleh kita. Orang yang mengerjakan ibadah salat fardu ini. Atau dalam hadis lain, Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi kalau kita ingin dijamin oleh Allah, ingin dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, di dunia, di akhirat, jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menjaganya Allah? Menjaganya Allah adalah dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan. Apa yang dilarangnya dijauhi oleh kita. Itu cara menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya, salat fardu berjamaah. Kemudian apalagi yang biasa kerjakan oleh kita sebelum Syawal, selama Ramadan, yaitu baca Al-Quran kita. Ya, ini baca Al-Quran bukan hanya dibaca oleh kita di bulan Ramadan, tapi juga di bulan Syawal pun sangat istimewa loh itu. Syawal tuh setelah Ramadan ke Syawal ini jangan putus. Biar cuma 1 kali kita khatam di Al-Quran ya. Tapi juga di bulan Syawal kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quran. Minimal 1 kali 1 bulan, insya Allah berkah hidup kita ini. Dimudahkan oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucu kita, keluarga kita, insya Allah diberkati oleh Allah. Percaya sama saya.
Ini bacaan Al-Quran ini luar biasa ya. Ini jaminan Allah itu. Dijamin oleh Allah anak cucu kita, keluarga kita insya Allah. Orang yang menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali saja. Ya. Jadi jangan sampai hanya Ramadan saja. Sedih kan kalau kita membaca biografi siapa? Biografinya para sahabat gitu kan, Masya Allah. Itu para sahabat selama Ramadan, kalau Ramadan itu bisa berpuluh-puluh kali dalam Ramadan gitu ya. Seperti seperti jangan sahabat lah. Imam Syafi'i dalam biografinya itu selama Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Iya kan? Dan di dalam sholat bisa berjuz-juz dalam 1 rakaat. Subhanallah. Kaget kita. Masya Allah. Itu mereka di dalam 1 rakaat bisa berjuz-juz membaca Al-Quran. Nah, ini kita mungkin bisa belajarlah dari orang-orang soleh ya, dari salafus soleh. Begitu bisa belajar kita, insya Allah. Kemudian setelah kita membaca Al-Quran, ya hendaknya kita setelah kita melanjutkan membaca Al-Quran, itu adalah disunahkan ya, disunahkan di bulan Syawal ini ada sunnah, ini sunnah ya. Ini sangat istimewa ini. Adalah menikah katanya itu. Saya membaca dalam keterangannya dalam hadis. Jadi menikah bagi orang yang mampu itu kalau menikah atau mau menikahkan keluarga itu disunahkannya di bulan Syawal. Ada sunnahnya. Dalam riwayat bahwa beliau menikahi Siti Aisyah itu di bulan Syawal. Makanya sangat dianjurkan oleh para ulama kalau menikahkan anak itu di bulan Syawal. Insya Allah berkah, insya Allah ya. Tapi ini bukan kewajiban ya, bukan wajib ya. Artinya kalau kita mau mencari keutamaan, keberkahan, kesolehan, ikutin. Nabi menikahi Siti Aisyah itu di bulan Syawal dalam riwayatnya. Dan Siti Aisyah sendiri mengakui bahwa saya dinikahi oleh Nabi di bulan Syawal. Dan saya, kata Nabi, berkumpul mulai tinggal bersama dengan Nabi di bulan Syawal juga, kata beliau. Nah itu barangkali ya para jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita sesudah bulan Syawal ini betul-betul ada peningkatan. Bukan justru melemah, bukan. Tapi insya Allah kita mohon kepada Allah ada peningkatan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu dulu dari saya. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Semoga semakin menambah hasanah ilmu kita dalam menjalani kehidupan ini. Baik, langsung saja kita buka sesi selanjutnya, tanya jawab. Di sini sudah ada titipan pertanyaan dari Bapak Ramzi, Pak Kiai. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum, Kiai. Untuk puasa Syawal, apakah harus 6 hari berturut-turut? Iya. Langsung ya, langsung satu aja Pak Kiai. Oke. Apakah puasa sunnah di bulan Syawal berturut-turut? Itu tidak ada keterangan harus berturut-turut. Yang jelas kalimatnya kan man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi tidak harus tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7 enggak. Tidak harus seperti itu. Jadi yang penting ada masih di bulan Syawal. Tapi kata para ulama, memang yang abdolnya yang ini nih, yang abdolnya. Puasa sunnah Syawal itu ya ini itu di tanggal 2 sampai tanggal 7. Tapi bagi kita yang mungkin belum sempat, silakan. Yang penting masih ada di bulan Syawal, silakan berpuasa sunnah Syawal, insya Allah oleh Allah diberikan pahala 6 hari sama dengan 2 bulan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan yang lain. Ya, ini ada pertanyaan lain dari Bapak atau Ibu Hijrah. Assalamualaikum Pak Kiai.
ada 3 jaminan yang dapat jaminan dari Allah. Katanya baru 1 yang dipaparkan, tadi boleh dipaparkan lagi ya 2 lagi, apa tuh Kiai? Iya, oh iya. Dari hadis Nabi itu ya. Iya. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu kulluhum daminun Allah. Jadi ada 3 kelompok manusia yang dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya adalah orang yang melaksanakan salat fardu dengan berjamaah. Gitu. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, kalau tidak salah itu yang kedua tuh, berjihad di jalan Allah. Ya. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah itu termasuk orang yang dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang itu yang saya dapatkan itu. Yang ketiga kalau tidak salah yang birrul walidain, yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ya dijamin ya hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mungkin kalau jihad fisabilillah barangkali ya kita belum bisa ya. Tapi insyaallah ya salah satulah ada pada kita insyaallah. Ya tepat waktulah kita sholat fardu itu insyaallah. Termasuk orang-orang yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan masih ada yang lain? Ya. Silakan Bapak Ibu jemaah, bila ada yang ingin tanyakan bisa langsung bertanya atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Ya. Ini ada lagi dari Pak Henry nih Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya Henry yang sekamar dengan Pak Kiai. Oh iya. Tahun lalu. Umroh tahun kemarin ya. Ya. 2019 ya. Iya. Pak Henry ya. Apa kabar Pak Henry? Ya, alhamdulillah. Baik Pak Haji. Silakan Pak Henry. Silakan Pak. Iya, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam apa sih indikasinya kalau kita itu mendapatkan Lailatul Qadar? Walaupun kita sudah menjaringnya Pak Haji. Iya. Itu saja Pak Haji. Iya. Terima kasih. Ini tentang Lailatul Qadar menarik membuat kita ya. Tapi itu sebelum tanggal 25 itu di siang harinya oleh saya di-share ke teman-teman itu ke grup. Kata para ulama, ini orang-orang soleh ya, yang sudah punya pengalaman dalam memburu Lailatul Qadar. Jadi para ulama-ulama soleh, salafus soleh, itu berkomentar begini. Kalau di 10 terakhir bulan Ramadan, pada tanggal ganjil dan malam Jumat, besar kemungkinan 99% di situ adalah Lailatul Qadar. Begitu Pak, ya kan? Itu kemarin menurut orang-orang soleh ya, berita cerita teman-teman yang soleh lah, saya nilai soleh lah, ahli ibadah. Itu semua berita dari berbagai provinsi cerita ke saya. Tanggal 25 Ustaz. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Di-share sama kita luas-luas ke teman-teman itu. Tolong ini tanggal ganjil, 10 terakhir ya, malam Jumat, tanggal 25 Ramadan. Dan itu benar adanya. Insya Allah teman-teman yang soleh itu sudah menemukan dan merasakannya. Apa indikasinya, apa rasanya gitu ya. Ukurannya seseorang mendapat Lailatul Qadar, wallahu a'lam. Berbeda-beda tentunya. Orang yang menerima Lailatul Qadar itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Bertingkat-tingkat gitu loh kalau saya melihat. Ada yang melalui mungkin dia kena lelah, capek, berpayah-payah pada tanggal itu Lailatul Qadar, kan lelah itu kita persiapannya. Ketiduran, dalam tidur dia mimpi. Ada yang begitu.
Ada yang memang dia merasakan aja gitu kedamaian, ketenangan gitu, keyakinan. Gitu kan. Dan tapi menurut para ulama, orang yang mendapat Lailatul Qadar sesudah itu dia lebih tinggi keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perubahan gitu ya. Ada perbaikan gitu. Dalam hal keimanannya, keibadahnya, amal solehnya gitu. Jadi seperti itu indikasi-indikasinya. Tapi wallahu alam ya, seperti misalnya ada cahaya gitu kan. Dia beberapa detik dia tidur, dan dalam tidurnya itu mimpi ada cahaya ke rumah dia gitu ya. Itu banyak cerita itu. Tapi kata Imam Ghazali, Lailatul Qadar itu susah katanya menceritakannya. Jadi gambarkan oleh beliau seperti orang yang pengantinan, malam pertama, malam ketiga, diceritakan kepada orang yang belum pernah nikah. Seperti itu susahnya katanya, kata Imam Ghazali. Tapi sekali lagi, orang yang mendapat Lailatul Qadar memang berbeda-beda. Dia diberikan indikasi-indikasi kepada seseorang yang Lailatul Qadar. Itu barangkali jawaban dari saya. Ya. Ya, semoga terjawabkan ya Pak Hendri Ya. pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya ada Mas Jaka. Sebelum ke Ibu Juwaria, ada Mas Jaka tadi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan Mas Jaka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kiai, Assalamualaikum. Saya Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya untuk Pak Kiai Wajibuddin dan Pak Ustadz Reza. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Bagaimana sikap kita ketika teman kita melakukan pinjaman, namun karena kita ingin silaturahmi yang baik, kita coba untuk ikhlaskan. Ketika kita ikhlaskan, tapi silaturahmi itu tidak membaik juga. Bagaimana sikap kita, Pak Kiai? Mohon maaf diulang tadi kalimatnya kurang terdengar suara. Baik. Jadi teman kita lakukan pinjaman ke kita, ketika kita tagih 3 kali, itu tidak ada itikat baik. Setelah itu, contohnya saya mencoba ikhlaskan untuk hutang itu agar lunas, untuk silaturahmi itu menjadi baik. Bagaimana sikap kita agar silaturahmi ini tetap berjalan, Pak Kiai? Ya. Terima kasih. Ya, memang kadang-kadang kita ini ya, ketika mau pinjem baik banget ya. Gitu kan. Baik manis gitu kan. Tapi begitu saatnya membayar, berbagai ribu alasan. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya, insya Allah. Nah, pertanyaannya Bung Zaka ini, bagaimana nih kita menghadapi orang yang seperti ini? Masya Allah, ini dituntut kesabaran nih kita. Dituntut keikhlasan, ya, kesabaran. Supaya tidak terputus silaturahmi gitu loh ya. Masya Allah, ini memang kerjaan yang berat juga emang ini, gak ringan ini kita. Berat ini kita. Ada Al-Quran firman Allah itu yang berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi kalau saudara kita memang betul ada dalam kesulitan, kata Allah, tangguhkan sampai dia mudah. Nah, jadi kalau memang dia memang betul nggak bisa membayar, ya kita sabar aja, tunggu aja sampai dia mudah bisa membayar. Iya kan? Dan memang dia betul-betul memang mau bayar. Tapi ada juga ya, yang memang dia niatnya udah nggak mau bayar gitu ya. Nah ini menghadapi yang seperti itu kita harus sabar. Tapi kata Allah dalam ayat berikutnya, kalau kamu hibahkan, sodakokan, dibebaskan, itu lebih baik buatmu, kata Allah.
Begitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersabar dan bisa menghadapinya dengan ya diberikan saja. Itu lebih mulia katanya. Insya Allah oleh Allah akan dibalas, diganti dengan rezeki dari yang lain insya Allah. Iya, silakan yang lain. Gimana Mas Jaka? Ya, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Juariah ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Apakah etikaf harus dilakukan di masjid dan mengapa demikian? Bagaimana jika dilakukan di musola khusus yang dibuat di rumah yang suasananya jauh lebih tenang? Mungkin ini terutama untuk yang wanita ibu-ibu nih Pak Kiai, gimana Pak Kiai? Iya. Jadi kalau kita merujuk kepada sunnah Nabi, memang Nabi itikaf itu di masjid, nggak di rumah. Termasuk istri-istri beliau itu. Jadi dalam riwayat yang sahih itu istri-istri beliau itikaf sampai wafat semua di masjid. Dan dalam fikih-fikih kita, saya baca itu dalam fikih Syafi'i itu di tempat masjid yang ada salat Jumat. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau di rumah? Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan aja oleh Allah ya. Mudah-mudahan diberikan apa ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya tahu itikaf itu memang mesti di masjid. Di masjid dan masjidnya masjid yang memang masjid yang diadakan Jumat di situ. Seperti di musola yang nggak ada sholat Jumat, atau di rumah tempat sholat, ya saya menganjurkan ya untuk saat ini ya seperti Nabi dan istrinya mereka di masjid begitu. Kecuali barangkali berhalangan ini mau itikaf ini di masjid tapi haid gitu kan. Nah, ini bisa saja, boleh saja silakan di rumah ya karena memang sedang haid. Tapi kalau memang tidak haid, kita ikutin aja lah apa yang dicontohkan oleh Nabi dan istri-istri Nabi dan istri para sahabat-sahabat Nabi itu ke masjid mereka. Di masjid. Wallahu a'lam. Begitu ya Bu, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari Ibu Juariah tadi ya. Baik, masih ada waktu kurang 10 menit lagi. Silakan kembali Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya. Silakan. Iya, ini tentang silaturahmi ya. Ada hadis itu Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wasilur rahmi. Ya gitu ya. Jadi kata Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah dan sambunglah itu silaturahmi kata Nabi. Begitu kata. Sampai dikatakan begini, wa kana yuqalu idza kana laka qaribun fala tamshi ilaihi birijlika wa lam tutihu min malika faqad qatatuhu. Jadi ini ada dijelaskan dalam agama kita, jika kamu punya saudara, punya kerabat, fala tamshi ilaihi, engkau tidak pergi kepadanya dengan kakimu, enggak datang. Dan engkau tidak memberi harta dari hartamu kepada saudaramu, faqad qatatahu, engkau telah memutuskan silaturahmi. Ini teman-teman, ini kan kita ini pandemi ya, jadi dilarang nggak boleh mudik nih kita. Tapi pulang kampung boleh ya. Iya. Ini gimana kita nggak bisa datang nih ke kampung kita? Ya udah, kalau emang nggak datang ya udah, kita kan biasa ngirim, ngasih amplop, ngasih THR, kain apa, kirimin aja. Ada Gojek itu, ada Shopee, ada macam-macam itu kan. Jadi kata Nabi, kalau kamu punya saudara di kampung, datang kagak, ya kan nggak datang. Dan memang dilarang kita.
mengirim makanan, harta benda dari kita pun tidak, itu kamu telah memutuskan silaturahmi. Oh, luar biasa itu ya. Jadi kalau memang kita nggak bisa datang dengan badan kita, keluarga kita, ya udah kirim dong uang. Apa memang ditransfer gitu? Atau kalau barang-barang bisa dikirimkan melalui Gojek, begitu. Jadi ini silaturahmi penting sekali. Jangan sampai dikategorikan orang yang memutuskan silaturahmi. Terus yang berikutnya ini masih ada waktu, kita ada keterangan ini dari para ulama ini ya. Ada keterangan bahwa wa yuqalu khamsatu asya'a. Dikatakan ada 5 hal. Dikatakan dalam Tandul Ghafilin ini di bab silaturahmi. Ada 5 hal yang kalau kita kerjakan ke-5 perkara ini, insya Allah akan beruntung kita. Apa yang pertama? Yang pertama, man dawama 'alaiha zida fi hasanatihi. Barang siapa yang mendawamkan secara kontinu terus-menerus melakukan 5 perkara ini, zida fi hasanatihi, maka akan bertambah kebaikan-kebaikan hidup. Jadi teman-teman, kalau kita ingin bertambah kebaikan hidup ini, ya, diangkat derajat kita, dimuliakan, dimudahkan rezeki kita, ini 5 hal mesti dikerjain oleh kita dengan kontinu. Apa yang pertama? Dan ini kebaikannya luar biasa, misal Jabal Rasyan. Ini kebaikannya itu sebesar gunung yang besar. Wa yuwasi'ullahu 'alaihi rizqah, dan diluaskan rezekinya. Jadi 5 hal ini kalau dikerjakan oleh kita akan ditambah kebaikan hidup kita dan akan dimudahkan, diluaskan rezeki kita. Ini mungkin yang biasa disampaikan oleh almarhum Al-Maghfur lah, Haji Arifin Ilham ini. Saya lihat. Yang pertama apa itu? Awaluha, yang pertama, mandawama ala shadaqah qallat au kasurat. Masya Allah. Ini yang oleh kita suka dianggap sepele ya. Jadi orang yang selalu mendawamkan secara kontinu terus-menerus bersodakoh, sedikit apalagi banyak. Terus dia bersodakoh. Sedikit apalagi banyak, itu lebih bagus. Dia akan ditambah kebaikan hidupnya dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, terutama ini beruntung kan para pegawai yang nggak di PHK ini, tolong berbagilah dengan saudara-saudara kita, kerabat kita. Minimal paling kecil 10% keluarkan. Kalau ingin bertambah kebaikan, diluaskan rezeki kita, dimudahkan anak cucu kita, ya, anak cucu kita, anak-anak kita, ini dia, sedekah kita. Sedikit apalagi banyak, sedikit nggak apa-apa, apalagi banyak, terus menerus, terus dawam. Yang kedua, wa man wasala rahimah qallau kafur. Orang yang selalu bersilaturahmi, jauh atau dekat, dekat atau jauh. Jadi setiap saat dia selalu bersilaturahmi. Yang dekat, apalagi juga yang jauh, pokoknya kerjakan. Jangan yang dekat doang, yang jauh nggak mau, atau yang jauh doang, yang dekat jangan, itu kita nggak boleh itu. Kalau ingin kita oleh Allah ditambah kebaikan-kebaikan hidup, diluaskan rezeki, kita selalu silaturahmi. Yang jauh maupun yang dekat. Nah, ini Bang Zaka nih dari Emira belum pernah ke Ustadz ke Cibubur nih ya. Ayo kalau pengen supaya berkah rezekinya, diluaskan rezekinya ya, ayo sekali-sekali ke pesantren Ulul Ilmi Cibubur ya. Insya Allah. Terus yang ketiganya, waman dawama alal jihad fisabilillah. Orang yang selalu berjihad di jalan Allah. Jadi kalau ada seruan jihad, ayo. Ya mungkin kalau jihad seperti di Palestina, luar biasa itu. Ya minimal kita kalau ada mungkin para ulama menyuruh, ayo kita kumpul. Ya seperti kita kumpul di Monas gitu kan, 212, ayo dong hadir gitu. Jadi itu kan termasuk jihad kalau menurut saya ya. Jihad dengan berdemo itu jihad juga kalau menurut saya. Untuk mengingatkan para penguasa. Yang berapa? Yang keempat, wa man dawama 'alal wudu wa lam yusrif fi sabbil ma'i. Orang yang keempatnya selalu berwudu.
Jadi batal wudhu lagi. Batal wudhu lagi. Jadi selalu dawamul wudhu. Selalu berwudhu kalau batal. Ini orang-orang yang akan diluaskan rezekinya oleh Allah dan dia akan ditambah oleh Allah kebaikan-kebaikan hidupnya dan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa ya. Tapi ini enteng tapi berat juga ya. Kalau nggak dibiasakan ini berat ini. Tapi kalau dibiasakan insya Allah enak kok. Kalau menurut saya gampang. Jadi mudah gitu. Malah nggak enak kalau nggak gitu. Seperti kita mau tidur, berwudu dulu. Itu kalau nggak dipaksa nggak bisa. Tapi kalau udah terbiasa, ya itu enak, mudah. Malah kalau kita tidur nggak wudu dulu, malah nggak enak gitu, nggak bisa tidur kita. Tapi untuk memulai memang dipaksa memang kita. Bersodako, bersilaturahmi itu kalau nggak dipaksa nggak bisa itu. Berwudu nggak bisa kalau nggak dipaksa. Tapi kalau terus dipaksa lagi menjadi kebiasaan Pak, jadi enak jadinya. Yang terakhir, waman ata'a walidayhi wa dawama ala ta'atihima. Orang yang selalu taat kepada orang tuanya dan terus-menerus dia taat kepada orang tuanya. Ini dia nih, yang kelima ya. Ini dia terutama beruntunglah para hadirin yang masih punya orang tua, ayo tolong kita berbuat baik kepada mereka. Terus berbuat baik kepada mereka. Insya Allah diluaskan rezekinya oleh Allah, ditambah kebaikan-kebaikan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya, insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah sampai ketemu bulan yang akan datang insya Allah. Baik. Ini ada satu pertanyaan terakhir Pak Kiai. Oh ya Pak, terakhir ya. Dari akun Ibu atau Bapak Hijrah. Bagaimana menjawabnya kalau kita diberikan salam oleh orang non-muslim? Baik saat dia kirim WA kepada kita atau mungkin kadang ketemu langsung seperti pas Lebaran kemarin pakai ada mengucap. Iya. Jadi kalau orang non Muslim mengucapkan salam kepada kita itu haram itu menjawabnya. Itu orang-orang soleh seperti itu. Keterangan dari Nabi gitu. Waduh nggak enak dong kalau nggak dijawab. Ya kalau memang mau dijawab secara umum aja. Waalaikumsalam. Nggak boleh nggak. Waalaikumsalam. Untukmu kecelakaan. Jadi orang non Muslim mengucapkan salam kepada kita, mungkin kalau diam aja nggak enak ya, tapi dijawab aja Waalaikumsalam gitu. Atau ada ulama-ulama kita ya ngomongnya begini, Assalam, umum aja gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya mengikuti ulama-ulama soleh lah. Nggak dijawab oleh saya. Gitu, nggak dijawab. Terus di WhatsApp, selalu nggak dijawab oleh saya. Karena memang ini keselamatan, rahmat Allah hanya berhak buat orang-orang yang beriman. Begitu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Tadi pertanyaan terakhir di akhir pengajian kita pada hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini dapat menambah ilmu dan hasanah kita. Sebelum ditutup, ada baiknya kita tutup dengan doa yang insya Allah juga akan dipimpin oleh Pak Kiai. Silakan Pak Haji, Pak Kiai untuk ditutup dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Sama-sama. Ya. Baik, jangan lupa besok kita juga masih ada kajian hari Minggu yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Mas Ruhin Abdul M yang insya Allah akan disampaikan dengan tema halal bihalal adat atau syariat. Ditunggu kehadirannya Bapak Ibu jamaah sekalian di waktu dan di saluran yang sama. Akhir kalam saya tutup pengajian ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.